Mari kita membuka hati bagi firman Allah. Firman yang akan menuntun, mempersiapkan hidup kita selama kita berada di dunia ini. Sehingga kalau waktunya telah tiba, kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga dan didapatinya kita berjalan seturut kehendaknya dan kita masuk dalam keabadian. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah bermazmur bagi namamu. Mengeluk-elukkan namamu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Yang mengasihi kami, yang begitu peduli dalam hidup kami. Bapa di sorga, saatnya kami duduk diam di kakimu. Mendengarkan firman Allah yang kami yakini adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu urapi hambamu yang menyampaikan firman ini. Kuduskan, sucikan, tahirkanlah. Supaya apa yang disampaikan hambamu sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Amin. Urapi kami semua umatmu yang mendengar. Sehingga kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kita jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini berjudul Hidup dalam Anugerah Allah. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus yang telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau
supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Apa yang terlintas di pikiran saudara setiap kali mendengar kata anugerah atau kasih karunia? Sekali lagi, apa yang terlintas di pikiran, di benak kita setiap kali kita mendengar atau menyebut kata anugerah atau kasih karunia? Saudara sekalian, kata anugerah itu berasal dari istilah karis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Dalam perjanjian baru, kata ini yaitu karis memiliki pengertian atau bermakna kemurahan Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Sekali lagi, kemurahan Allah, kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh siapapun, sebab semua kita layak untuk dihukum. Istilah ini juga mengungkapkan sikap Allah yang menyediakan keselamatan bagi manusia. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, simak baik-baik. Kita ini menerima apa yang seharusnya kita tidak terima. Sekali lagi ya. Kita menerima apa yang seharusnya kita tidak terima, tidak layak untuk menerimanya, tapi kita terima, yaitu keselamatan. Dan sebaliknya, kita tidak menerima yang seharusnya kita terima, yaitu apa? Hukuman. Oke ya, saudara-saudara. Jadi kenapa orang tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mungkin konsep ini tidak dipahami dengan baik. Kenapa orang suam-suam kuku dengan Allah? Kemungkinan besar dia tidak paham ini. Kenapa ada orang suka-sukanya dengan Tuhan? Saya bisa pastikan orang itu tidak memahami konsep ini. Karena kita menerima, seharusnya kita tidak layak untuk menerima itu. Yaitu kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Artinya setiap kita seharusnya layak untuk dihukum. Layak untuk dibinasakan. Layak untuk menerima murka Allah. Tapi Allah tidak berikan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita memahami bukti atau wujud anugerah Allah dalam hidup kita. Apa wujudnya, apa buktinya? Ketika kita memahami konsep ini, saudara-saudara, yaitu konsep anugerah Allah atau kasih karunia Allah, maka saya berharap dan berdoa mulai saat ini engkau serius dengan Allah. Karena kita terima sesuatu, sebenarnya kita tidak layak terima itu, tapi diberi, itulah anugerah. Kita harusnya dihukum, tapi tidak dihukum oleh Allah. Ditimpakannya sepenuhnya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Itu anugerah. Pahamilah konsep anugerah atau kasih karunia Allah yang akan menuntun mengubah konsep berpikir kita, pengiringan kita dengan Allah. Wujud anugerah Allah dalam hidup kita yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian,
anugerahnya menghidupkan kita. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima bagian A. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita yang seharusnya mati, dihukum mati, tetapi dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Saya berdoa kiranya saudara pahami baik-baik, terima baik-baik konsep ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk sombong, angkuh. Karena kita memiliki sesuatu yang lebih, yang orang lain tidak miliki. Sekali lagi, semua karena anugerah-Nya. Pada dasarnya sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah mati. Karena apa? Pelanggaran dan dosa yang telah kita perbuat. Di ayat yang pertama tadi firman berkata, kamu dahulu sudah mati. Mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, dosa-dosa kita. Kematian yang dimaksud bukan hanya kematian jasmani. Kematian itu saudara-saudara dapat kita pahami ada 3 jenis kematian. Yang pertama adalah mati secara jasmani. Terpisahnya jiwa dan rohnya dari orang itu lalu dia mati dikubur. Itu mati secara jasmani. Tapi bukan itu yang paling mengerikan. Kematian yang kedua adalah artinya terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Itu yang disebutkan ayat 1 tadi. Pada dasarnya sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Terputus hubungan kita dengan Allah. Itu kematian yang kedua. Dan kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Saudara yang terkasih, kita mati karena terputus hubungan dengan Allah. Dan tadi firman berkata, kamu mengambil jalanmu sendiri-sendiri. Mengambil jalanmu sendiri-sendiri. Dan ketika kita mengambil jalan kita sendiri-sendiri, itulah yang kemudian membuat kita terikat dengan jalan dunia ini. Yang Alkitab katakan tadi di dalamnya ada nafsu kedagingan dan segala jenis kejahatan. Tapi haleluya, kabar baik hari ini. Di dalam Kristus kita dihidupkan kembali. Dalam arti kita mendapatkan kembali hubungan relasi yang terputus itu. Dihubungkan oleh Yesus Kristus dengan Bapa di sorga. Kita yang seharusnya dimurkai, kita yang seharusnya dihukum mati. Tapi perhatikanlah, seorang berdosa yang telah diperbaharui menjadi jiwa yang hidup, ia menjalani hidup yang dikuduskan setelah ia lahir dari Allah. Dia yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan kehidupan rohani kita peroleh melalui kesatuan kita dengan
Kristus. Di dalam Dia kita hidup. Sebab kita hidup pun karena anugerahnya sampai hari ini. Haleluya. 1 minggu berlalu, lalu tiba lagi seperti ini. Waduh, sukacita luar biasa. Ditolong oleh Tuhan. Ya, saudara ingatlah perjalanan hidup saudara sepanjang 1 hari, bahkan sepanjang 1 minggu. Yang kadang-kadang kita ada di ujung maut. Tapi anugerah Allah besar bagi kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, bukti atau wujud yang pertama adalah anugerahnya, kasih karunia-Nya lah menghidupkan kita sampai hari ini. Yang kedua, hidup dalam anugerah Allah. Bukti yang kedua adalah anugerahnya menyelamatkan kita. Ayat yang kelima bagian B, firman berkata, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Oleh kasih karunia, oleh anugerah Allah, kita diselamatkan. Diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Diselamatkan bukan karena usaha. Bukan karena amal baik yang kita perbuat. Dan inilah yang membedakan konsep keselamatan kita dalam Kristus yang berbeda dengan konsep-konsep keselamatan di kepercayaan manapun. Semata-mata karena anugerahnya. Semata-mata karena kasih karunia-Nya. Setiap orang berdosa yang sudah diubahkan adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan. Jadi hargailah keselamatan itu. Usahakanlah keselamatanmu, firman berkata. Kita tidak menganut teologi atau paham yang berkata sekali selamat, tetap selamat. Dengar baik. Memang ada ajaran begitu. Sekali selamat, tetap selamat. Tidak dibenarkan dalam teologi kita. Sebab bisa saja hari ini orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia percaya dan dia diselamatkan. Tapi besok lusa sebelum dia mati, dia menyangkal Kristus, dia masih hidup. Dia masih hidup. Dia murtad. Apakah keselamatan tetap menjadi milik dia? Tidak. Keselamatan itu akan tetap menjadi milik kita. Kalau kita tetap setia pada Kristus sampai akhir kehidupan kita. Kasih karunia yang menyelamatkan kita adalah kebaikan dan perkenanan Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Yang sesungguhnya saudara dan saya tidak layak untuk menerimanya. Sekali lagi itu anugerah, tidak layak untuk menerimanya, tapi kita menerima. Luar biasa. Masihkah kurang cintamu dengan Kristus sudah seperti ini? Itu namanya sungguh terlalu. Saudara dan saya tidak layak untuk terima itu, tapi diberi. Luar biasa. Kalau karena jasa saudara, saudara mendapatkan sesuatu, ya itu layak saudara untuk mendapatkan itu. Tapi kita tidak punya apa-apa untuk mendapatkan itu, tapi kita diberikannya. Luar biasa. Dan Dia yang menyelamatkan kita bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Tapi kita diselamatkan melalui iman
kepada Kristus Yesus Tuhan. Yang terakhir, hidup dalam anugerah Allah. Yang ketiga, anugerahnya memberikan kita tempat di sorga. Wow, luar biasa. Ayat yang ke-6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Apa saudara tidak bangga? Diberi keselamatan. Diantarnya kita ke sorga. Ini yang harus kita tangkap, pesan ini yang harus kita hidupi. Selama kita hidup di dunia ini, apa tidak menjadi sia-sia saudara-saudara? Bahwa pada akhir kehidupan kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini yang senantiasa kurenungkan sampai hari ini. Jujur di hadapan Allah. Sebab belum ada di antara kita yang sudah lolos, sudah tamat. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Seseorang bisa murtad bukan bertahun-tahun. Tidak dibutuhkan waktu untuk bertahun-tahun supaya murtad. Tinggalkan Kristus, menyangkali Kristus. Dalam hitungan berdetik menit pun orang bisa tinggalkan Kristus dan menyangkali Kristus lalu dia murtad. Apakah sorga menjadi bagiannya lagi? Oh tidak. Apa bagiannya? Kematian, neraka. Oleh sebab itu, saya dan saudara sesungguhnya pun tidak layak untuk masuk di sini. Siapa rupanya kita? Apa yang kita perbuat? Sorga itu bukan tempat biasa, bukan tempat sembarangan, bukan tempat yang semua orang bisa masuk suka-sukanya ke sana. Di sorga, tempat abadi, tempat sukacita, damai sejahtera, tidak ada ratap dan tangis, tidak ada kesukaran, tidak ada kesulitan, tidak ada ketakutan sama sekali. Yang ada di sana hanyalah damai sejahtera. Umat yang percaya kepada Kristus. Karena Dia, Yesus, ada di situ. Tidak rindukah engkau ke sana? Atau saudara rindukah ke sana? Kalau engkau dan saya rindu, atur langkah hidupmu sekarang ini. Kalau rindu. Siapa tahu saudara, kan tidak tahu kita. Kadang-kadang seseorang bisa meninggal di saat dia sedang hidup dalam dosa. Kalau dipastikan semua kita dipanggil Tuhan setelah hidup baik-baik, kan apa? Oke lah. Lalu Tuhan bilang begini, bro, 3 hari lagi kamu aku kasih waktu ya. 3 hari lagi waktumu di dunia ini. Habis itu aku panggil. Wah, selama 3 hari kita perbaikan. Walat atau atur hidup, minta ampun, segala macam kita perbaiki. Lalu Tuhan bilang, tinggal 1 hari lagi. Wah, kita semua, apalagi Tuhan yang kurang. Oh, ampuni saya semua. Dan Tuhan bilang, tinggal 1 jam lagi. Dan saudara berkata, sudah Tuhan, aku siap. Oh, enggak begitu Tuhan panggil kita. Kalau seperti itu, ya enggak ada pergumulan besar, berat bagi kita. Tapi Dia memanggil kita di saat kita tidak siap juga. Di saat kita tidak tahu kapan Tuhan datang dan kita juga tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pahamilah sungguh-sungguh, atur langkah hidup kita, memandang terus pada Kristus, bukan pada keindahan kesenangan dunia ini yang akan lenyap. Yang kalau saudara mati pun tidak bawa itu.
semua ditinggalkan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kalau kembali ke surga. Kalau kembali ke surga, kalau kita masuk surga tidak apa-apa. Harta dunia ini mah gak ada arti apa-apa. Oh, gak ada nilai apa-apa dibanding kekekalan keabadian, di kesenangan di keabadian sana. Tidak ada. Tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau kita masuk pada kematian, semua yang indah kita tinggalkan di dunia, tapi kita masuk pada kematian. Ingat orang kaya yang disebutkan bersama-sama dengan Lazarus yang miskin. Kaya sekali dia di dunia. Senang sekali dia di dunia. Tapi ketika ajal menjemput dia mati, saudara sekalian, apa yang terjadi? Semua ditinggalkannya. Dan ketika dia ditinggalkan, dia meninggalkan semuanya. Maka dia pun mengalami kematian kekal. Di dalam Yesus Kristus yang memberi tempat bersama-sama dengan dia di sorga bagi kita. Harapan kita, pengharapan kita adalah Allah sedang menyediakan satu tempat. Dan Tuhan telah berjanji memberikan tempat bersama-sama dengan dia Yesus Kristus di sorga. Bagi mereka yang tetap percaya. Bagi mereka yang menghargai kasih karunia dan anugerah Allah. Hiduplah dalam anugerah Allah yang besar. Amin. Terima kasih buat rahmat dan anugerah Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami diselamatkan oleh anugerah Allah. Bukan karena perbuatan baik kami. Engkau menyediakan tempat bagi kami juga karena anugerah-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami dan memberikan kami hidup. Semua karena anugerah-Mu. Biarlah setiap kami umat-Mu yang mendengarkan firman ini menghargai pemberian Allah. Menghargai kasih karunia Allah, anugerah Allah yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.